Pernahkah kamu mengunjungi Taman Mini Indonesia Indah atau TMII? Di TMII terdapat sebuah danau. Di danau tersebut terdapat miniatur kepulauan Indonesia. Miniatur adalah tiruan suatu benda yang dibuat berukuran lebih kecil. Pembuatan miniatur biasanya menggunakan skala agar sesuai dengan bentuk aslinya. Apa itu skala? Bagaimana cara menghitung skala? Ayo kita pelajari bersama di bab ini. Hari ini kita akan belajar tentang denah dan arah mata angin. Yang pertama, membaca denah sederhana. Denah merupakan gambaran yang menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah tertentu pada bidang datar. Fungsi denah hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi sebuah tempat. Akan tetapi, wilayah yang ditunjukkan pada peta sangat luas, sedangkan wilayah pada denah sangat terbatas. Peta dapat memuat gambar sebuah kota, provinsi, pulau, atau negara tertentu. Sementara itu, denah biasanya hanya menggambarkan lokasi sebuah tempat, letak ruangan dalam rumah, atau letak benda-benda di ruang kelas. Perhatikan contoh denah berikut. Denah sering kita lihat pada undangan pernikahan. Tujuannya agar tamu undangan dapat lebih mudah menemukan lokasi pernikahan tersebut. Denah juga biasanya digunakan untuk menggambarkan posisi sebuah ruangan dalam sebuah lokasi tertentu. Misalnya, denah ruangan di sebuah sekolah. Untuk menjelaskan atau memahami letak suatu tempat pada peta atau denah, kita harus terlebih dahulu memahami arah mata angin. Arah mata angin merupakan petunjuk atau pedoman untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Mana di mana arah mata angin? Arah mata angin ada 8 penjuru: timur, tenggara, selatan, barat, daya, barat, barat laut, utara, timur laut. Mana arah utara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Mana arah utara, mana arah selatan, mana di mana arah barat dan timur. Perhatikan video berikut untuk lebih memahami cara membaca denah. Dua, menggambar denah letak benda. Untuk menggambar denah letak benda atau rumah, perhatikan hal-hal berikut. Tentukan salah satu benda sebagai titik acuan. Tentukan arah mata angin pada bidang gambar. Gambar letak benda yang dimaksud dari titik acuan. Contoh, buatlah denah sederhana letak beberapa tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Rumah Adit terletak di sebelah barat laut toko roti. Penyelesaiannya, misalkan rumah Adit sebagai titik acuan, gambarkan rumah Adit tepat di tengah bidang gambar. Kemudian, buatlah petunjuk arah mata angin pada bidang gambar. Buatlah gambar puskesmas, sekolah, dan toko roti berdasarkan letak rumah Adit sebagai titik acuan.
3. Menentukan rute perjalanan. Arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju ke tempat tertentu disebut rute perjalanan. Rute perjalanan dari satu tempat ke tempat lainnya dapat dijelaskan dengan petunjuk arah mata angin. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dapat dilalui. Jadi, jika ingin cepat sampai di tujuan, kita dapat memilih rute yang terpendek. Perhatikan video berikut untuk membaca rute perjalanan. Baiklah anak-anak, cukup sekian